Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dengan segenap hati. Sebab Tuhan adalah yang besar, Dialah Raja yang mengatasi segala Allah. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita naikkan nyanyian rohani Bapa Surgawi. Kebaktian ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melakukan perintah Allah adalah tanggung jawab orang-orang percaya.
Hal itu berlaku sebab Allah telah memberi anugerah hidup kekal bagi kita. Tetapi kadang-kadang kita melakukannya hanya demi formalitas saja. Itulah sebabnya kita sering kehilangan makna firman Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam kesempatan hari ini, mari saya mengajak panjenengan semua untuk menyadari kelemahan kita. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, seraya membaharui komitmen kita mengikut Dia. Berita anugerah disampaikan kepada semua orang yang tulus hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa, pelanggaran, dan kesalahannya. Dengarlah Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Kita angkat Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu ku dengar, sebagai nyanyian respon kita atas anugerah Allah. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, marilah kita menelaah lebih dalam lagi jalan-jalan Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi orang-orang yang telah ditebus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kitab suci, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk belajar, menerima didikan, ajaran, teguran dari kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati sepenuhnya untuk didikan Roh Kudus, supaya memberi hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud, rencana, dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dengan demikian, kami memiliki kekuatan dan pegangan hidup untuk melakukan kebenaran firman-Mu dan memuliakan Kristus di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bacaan kitab suci minggu ini diambil dari Markus 4
ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Markus 4 ayat 26 sampai ayat yang ke-34. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan dua macam benih. Yang pertama di dalam ayat 26 sampai dengan ayat 29 tidak ditunjukkan secara spesifik oleh Tuhan Yesus itu benih apa. Ia hanya berkata kerajaan Allah seumpama benih. Nah, apa yang ingin dibicarakan Tuhan Yesus lebih kepada penekanan bagaimana proses benih itu bertunas. Jadi bukan dari jenis benih apa atau dari tanaman apa, tetapi Yesus lebih menekankan bagaimana proses benih itu bertunas hingga menjadi tanaman yang berbuah. Kalau panjenengan lihat di dalam ayat 27, dikatakan di sana setelah benih itu ditabur di tanah, pada malam hari si penabur itu tidur, dan pada siang hari ketika penabur itu bangun, benih itu telah bertunas. Dan tunas itu makin tinggi dan dikatakan di sana bagaimana terjadinya tidak diketahui. Jadi si penabur ini nggak tahu gimana kok ada biji yang pecah lalu mengeluarkan tunas dan tumbuh, dia nggak tahu. Itu rahasia Allah. Benar si penabur ini merawatnya, tetapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Dikatakan di sana bumi atau secara natural, secara alamiah. Jadi perkara menumbuhkan benih ini bukan pekerjaan si penabur. Penabur menabur dan merawatnya, yang menumbuhkan adalah alam dalam tanda kutip di sana. Jadi Yesus menekankan prosesnya bagaimana benih itu bertunas. Nanti kita bahas bersama-sama. Lalu yang kedua, Yesus mengungkapkan dengan lebih spesifik di dalam ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 32 bahwa kerajaan Allah itu diupamakan seperti biji sesawi. Yesus menyebut biji sesawi. Nah, kalau di sini titik tekannya bukan lagi pada bagaimana proses benih itu bertunas, bertumbuh dan berbuah. Tetapi lebih kepada bagaimana biji sesawi yang kecil itu kemudian ketika sudah tumbuh dia dapat berguna. Dan dikatakan di sana gunanya adalah sebagai tempat perteduhan burung-burung yang mengambil tempat, mengambil rumah atau membuat rumah di cabang-cabangnya, membuat sarang di cabang-cabangnya. Nah, dari dua perumpamaan itu kita mau belajar hakikat kerajaan Allah. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakikat itu diartikan dengan intisari atau dasar, dan juga diartikan sebagai kenyataan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Jadi yang kita mau pelajari dari dua perumpamaan tentang biji itu adalah, yang mau kita cerap dalam renungan ini adalah bagaimana wujud nyata kerajaan Allah itu. Bagaimana kenyataan yang sebenarnya, yang seharusnya, yang sesungguhnya.
kerajaan Allah itu dalam hidup beriman kita. Atau seperti apa intisari atau pola dasar kerajaan Allah itu. Sebab kerajaan Allah bukan soal wilayah atau teritorial, tetapi soal kuasa atau otoritas Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, mari kita lihat bersama-sama seperti apa atau bagaimana hakikat kerajaan Allah itu. Yang pertama, kerajaan Allah itu tumbuh oleh anugerahnya. Ini kita pelajari dari perumpamaan tentang biji yang Yesus tidak sebut secara spesifik tadi. Sudah saya sebut di atas bahwa penabur itu menaburkan benih. Siapa penabur itu? Saya menangkapnya sebagai kita, saya dan saudara, orang-orang yang percaya. Jadi penabur itu menaburkan benih di tanah. Ketika dia tidur, ketika dia bangun tidur, di siang harinya benih itu sudah bertunas makin tinggi dan bagaimana prosesnya tidak tahu. Sekali lagi itu proses alamiah. Di mana alam, di mana bumi yang memberi pertumbuhan pada tangkainya sehingga berbuah dan menghasilkan sesuatu bagi orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, benar si penabur itu merawat, memupuk, lalu kemudian memberantas hama. Tetapi sekali lagi, kalau alam atau kalau bumi tidak mengizinkan tunas itu bertumbuh, sia-sia saja yang dilakukan oleh penabur. Di titik ini kita bisa melihat bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh oleh kuasa Allah, oleh anugerah Allah. Tugas panjenengan dan saya sebagai penabur adalah mengerjakan pelayanan di dalamnya. Mengerjakan pekabaran Injil, menaburkan kasih dan menabur kesaksian. Tetapi atas itu semua Tuhan yang menumbuh kembangkan, Tuhan yang memberi pertumbuhan, bukan atas jasa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berhasil dalam pelayanan, ketika kita berhasil dalam penginjilan, tidak elok, tidak pantas ketika kita berkata bahwa itu semua karena saya. Atau mungkin saudara berkata begini, gereja itu kalau bukan karena saya nggak bisa sebesar ini. Pelayanan ini kalau bukan saya yang mengerjakannya nggak akan bisa semaju ini. Tidak pantas kita berkata seperti itu. Kita tidak boleh mengambil penghargaan karena keberhasilan pelayanan atau penginjilan kita. Sebab apa saudara? Tugas kita menabur. Dan pertumbuhan itu adalah Allah sendiri yang memberikannya. Lalu bagaimana dengan pekerjaan kita ketika kita merawat, ketika kita memupuk, ketika kita mengerjakan pelayanan itu hingga berbuah? Sekali lagi yang memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Tugas kita menabur dan merawatnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sangat menarik kalau kita lihat ayat 29. Apabila buah itu cukup masak, dikatakan di sana, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ini berbicara soal waktu. Bahwa dalam pelayanan, dalam pekerjaan bagi Allah, semua ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk. Semuanya membutuhkan waktu hingga nanti berbuah. Apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan dalam pelayanan, butuh waktu, butuh proses untuk berbuah. Saudara, dan waktu itu adalah waktu Allah. Maka tidak pantas pula kalau kita kemudian berusaha memaksakan hasil pelayanan itu. Supaya nampak wah, supaya nampak kita yang sukses gitu, kita memanipulasi hal-hal yang ya supaya nampak bahwa kita sudah menuai buahnya begitu. Kita kemudian memaksakan hasil pekerjaan itu, atau bahkan kita memanipulasinya supaya seolah-olah terlihat nyata hasil kerja kita. Saudara, sebagai penabur, kita harus menunggu dengan sukacita waktu Allah hingga nanti nampak hasilnya. Orang Jawa mengatakan jangan gigi mongso. Sebab apa saudara? Allah pasti akan memberikan kesempatan kita untuk menuai hasilnya. Tunggulah waktunya. Ada saatnya nanti kita menuai hasilnya. Atau kalaupun kita tidak sempat menuai, generasi anak dan cucu kita tentu yang akan menuainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Allah itu harus menjadi berkat bagi semuanya.
ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-33. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam gambaran yang kedua, Yesus menyebut secara spesifik, yakni biji sesawi, yang ketika ditanam, dia tumbuh menjadi pohon yang bercabang-cabang besar. Dan di cabang-cabang yang berdaun rimbun itulah burung-burung bersarang. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Nah, saudara, kalau prinsipnya adalah sama-sama sebagai tempat perteduhan, sebagai pohon yang berdaun rimbun, yang bisa menjadi naungan bagi orang, bagi manusia, bagi hewan-hewan yang lain, kenapa Yesus tidak menyebut pohon ara? Kenapa Yesus tidak menyebut pohon zaitun sebagai pohon yang lebih besar mungkin dan sama-sama berdaun rimbun? Saudara, itulah istimewanya. Di dalam ayat yang ke-31 sekali lagi dikatakan sesawi atau biji sesawi adalah yang terkecil di antara biji tumbuhan yang lain. Tetapi ketika dia ditaburkan, dia bisa tumbuh setinggi 4 meter. Dengan cabang yang berdaun rimbun, ayat yang ke-32. Saudara, ini kaitannya, biji sesawi yang kecil, ketika ditanam, atau sesuatu yang sederhana itu, bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi yang lain. Itulah hakikat kerajaan Allah. Tidak berbicara soal besarnya massa, tidak berbicara tentang mewahnya gedung dan fasilitas atau semacamnya. Tidak berbicara tentang soal teritorial, tetapi berbicara bagaimana warganya atau jemaat, yaitu saya dan saudara, yang hidup sebagai warga kerajaan Allah, berdampak bagi orang lain, menjadi perteduhan bagi banyak orang. Ketika kasih kita bisa dirasakan, kebaikan kita dirasakan bagi banyak orang, dan orang merasa diberkati oleh karena kita. Saudara-saudara, apakah tidak boleh kita mengembangkan fasilitas? Apakah tidak boleh kita mengembangkan jemaat secara kuantitas? Oh, tentu boleh. Sebab itu juga menjadi bagian dari cara kita memuliakan Allah. Bagian dari cara kita bertanggung jawab terhadap pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi jangan sampai itu hanya menjadi sebuah ukuran dan berhenti di dalam sesuatu yang nampak atau kasat oleh mata. Berhenti di sana, lalu menjadi kebanggaan, menjadi tolok ukur sebuah kesuksesan pelayanan. Tidak, saudara. Tetapi kerajaan Allah itu harus sampai kepada bagaimana saya dan saudara, kita semua warganya, jadi berkat bagi banyak orang. Mungkin panjenengan kecil, mungkin panjenengan jemaat sederhana, mungkin dari gereja yang sederhana. Jangan kecil hati. Di tangan Tuhan, di dalam prosesnya, ketika saya dan saudara, ketika persekutuan orang percaya itu, ketika orang percaya itu ditanam di satu tempat dan bertunas, bertumbuh, meskipun sederhana sekali lagi, meskipun nampaknya tidak kelihatan, tetapi dampaknya bisa dirasakan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerajaan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara sekarang? Bagaimana dengan kehidupan bergereja kita? Bagaimana dengan kehidupan pelayanan dan keimanan saya dan saudara semua? Apakah hakikat kerajaan Allah itu sungguh-sungguh nyata, terwujud nyata di dalam kehidupan saya dan saudara? Atau kita hanya beragama secara formalitas saja? Mari pada permenungan ibadah minggu kali ini, kita kembali kepada pengertian atau hakikat kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu tumbuh oleh anugerah, dan kerajaan Allah itu harus menjadi berkat bagi semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil waktu teduh, hening sejenak, untuk merenungkan, meresapkan firman Tuhan di dalam sanubari kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas sabdamu.
Kiranya permenungan minggu ini sungguh-sungguh menjadi pegangan hidup kami. Didiklah kami untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah, menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah di dalam kasih kami setiap hari kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mengikuti, yang mendengar, yang menyaksikan ibadah ini. Diberkati Tuhan luar biasa dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan dan di dalam keluarganya. Kami mengucap syukur bahwa kehidupan kami terpelihara sempurna hingga saat ini. Itulah sebabnya kami menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Melalui doa, seperti Engkau telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampailah kita di penghujung ibadah ini. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada tugas hidup, karya, panggilan, dan pelayanan kita masing-masing. Mari kita wartakan cinta dan kasih-Nya kepada semua orang. Seperti firman-Nya, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita naikkan Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan.